Yudkhil isba'ahu fil yam, memasukkan jarinya di lautan. Kemudian dia angkat. Falyandur, hendak dia melihat ada berapa tetes air di jarinya. Itu dunia, dan lautan itu akhiratnya. Dan dunia seperti diperebutkan oleh banyak manusia. Maka kalau antum melihat orang yang berbuat dosa, kita tahu dia pelaku kezaliman, lalu dia hidupnya senang, maka tetap berbaik sangka sama Allah. Karena terkadang kita mengatakan, ya Allah, ini orang zalim senang hidupnya. Ana yang Allah soft pertama terus. Kadang kala ngimami azan, tetap uripe kayak gini ya Allah. Kadang kala kita merasa ada yang gak pas di takdir Allah. Semuanya pas, semuanya sesuai, tapi kita gak ngerti. Kitanya gak ngerti. Kemudian yang keempat, ternyata musibah itu bisa memberikan pahala, bukan hanya menghapuskan dosa, memberikan pahala dan mengangkat derajat nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Kalau yang kedua tadi mempersiapkan orang ini untuk menjadi orang yang matang, seperti matangnya Nabi Yusuf alaihissalam, seperti matangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu 10 tahun jadi penggembala kambing ya. Fir'aun di istananya menikmatin kerajaannya, menyembelih putra-putra Bani Israel. Nabi Musa 10 tahun mengembala kambing di sana. Tapi itu untuk mengangkat, untuk mematangkan dia mendapatkan sesuatu yang berat untuk diemban. Kalau yang keempat ini dapat pahala dan diangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla nanti di sana. Jadi sebenarnya pengangkatan derajat itu di dunia dan di akhirat. Tapi di akhirat yang lebih banyak lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul mu'min. Ma yusibul mu'min, bukan orang kafir ya. Apa saja yang menimpa orang beriman, min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu biha khatiyah. Masya Allah, anak kira habisnya air tanda habisnya kajian jemaah. Ini ditambahin airnya. Baik. Apa saja yang menimpa orang beriman, duri atau yang lebih kecil atau yang lebih besar dari duri. Kadangkala kita bersihkan tangan kita, kuku kita, tahu-tahu kecucuk, sakit. Antum kalau kecucuk itu ingat sama dosa. Ya Allah, aku dosane hamba ya Allah. Astaghfirullah. Antum kadangkala jalan kesandung, ingat banyak dosanya hamba ini ya Allah. Ini kan penghapus dosa dan pengangkat derajat. Tapi kadangkala kita kena duri, lagi mau diangkat derajat anak sih. Iya memang bisa mengangkat derajat musibah itu, tapi awalnya untuk menghapuskan dosa. Maka kata Nabi SAW, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau Allah hapuskan dosanya. Jadi tergantung orangnya, tergantung bagaimana kita. Kita melihat yang paling besar cobaannya siapa? Para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Para nabi yang paling besar cobaannya. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun berdakwah jemaah? 950 tahun berdakwah. Yang ikut berapa? Ada yang mengatakan 70, paling banyak 80 orang.
Cuma segitu. Diuji sama istrinya. Diuji sama anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah Azza wa Jalla. Sama bapaknya sendiri. Ujiannya itu bapaknya sendiri. Dibakar Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun minta anak. Belum dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Diuji. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi ternyata bala itu untuk mengangkat derajat. Selain untuk menghapuskan dosa. Kalau orangnya orang soleh yang kena musibah, orang ya, bukan kita. Karena kalau kita merasa soleh. Tapi kalau melihat orang, kita kan berbaik sangka. Orang ini Masya Allah. Jangan berburuk sangka. Ada seorang alim ulama, seorang yang ya menyebarkan kebaikan, lalu dia kena musibah, mobilnya tabrakan umpamanya. Kemudian dia terluka ini itu. Jangan mengatakan koe duit dosa satiku. Dosa. Astagfirullahaladzim. Jangan. Tapi kalau kita yang kena musibah, dosa dulu. Tapi kalau orang lain, mudah-mudahan kayaknya untuk mengangkat derajat dia. Tapi kalau memang dia pelaku dosa, ya mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian ahibati fillah, musibah itu mengeluarkan sifat ujub, berbangga diri. Di situ ada pelajaran tauhid, agar kita tahu kita makhluk yang lemah. Antum dikasih sama Allah sakit gigi, antum cari orang yang dapat mengantarkan antum ke dokter gigi. Antum ke tempatnya dokter gigi, minta tolong dok, loro dok. Jadi tahu, supaya kita nggak ujub. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia benar-benar diciptakan lemah. Ketika dia nggak pernah sakit, ketika dia nggak pernah susah, kadang-kala dia merasa besar, merasa kuat, dikasih tuh musibah. Supaya dia turun, lalu mengatakan ya Allah. Lalu dia minta sama Allah. Oleh karena itu ahibati fillah, di dalam semua musibah itu pasti ada hikmah. Tinggal bagaimana kita menata hati kita. Sebenarnya masih banyak, tapi karena ya ini bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad jemaah. Ini hari apa? Hari Selasa. Ini orang-orang pada mau berangkat kerja. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa balik lagi ke Masjid Muhajirin ini. Karena kita ingin bersama orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor kelak pada hari kiamat jamaah. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Masya Allah. Ada pertanyaan jamaah? Mana izinnya? Bismillah. Ana baca pertanyaan ini. Ustaz, Ana merasa banyak hikmah dari ujian yang Ana dapat. Tapi dari ujian Ana merasa belum menemukan jalan keluar dari permasalahan. Apakah ini tandanya dari kurangnya bertakwanya Ana? Ahibati fillah, tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ. Ada orang yang dikasih bala, dikasih permasalahan sama Allah, itu sampai mati. Yang tujuannya dia mati nggak punya dosa, hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa sama Allah nggak punya dosa. Jadi ketika kita terkena musibah,